semuanya, di video ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan laporan proyek akhir mata kuliah riset operasi. Judul proyek kami adalah Pemilihan Marketplace Terbaik untuk Belanja Online menggunakan 4 metode, yaitu AHP, analisis risiko, kriteria ketidakpastian, dan teori permainan. Yuk, langsung kita mulai. Di slide ini, kita bahas latar belakang proyek. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada sudah jadi sarana utama belanja online di Indonesia. Tapi, banyak konsumen masih bingung milih platform mana yang paling cocok buat mereka. Ternyata, milih marketplace itu nggak cukup cuma lihat yang paling terkenal aja. Kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari rating, jumlah pengguna, sampai keluhan-keluhannya. Nah, disinilah decision analysis atau analisis pengambilan keputusan berperan penting, inilah yang mendorong kami untuk mengerjakan proyek ini. Proyek ini punya 4 tujuan utama. Pertama, menentukan marketplace terbaik secara objektif menggunakan metode AHP. Kedua, menganalisis risiko-risiko yang bisa terjadi saat transaksi online. Ketiga, menentukan pilihan terbaik di kondisi pasar yang tidak pasti, misalnya saat flash sale atau harbolnas. Dan keempat, menganalisis persaingan strategi promosi antar marketplace menggunakan teori permainan. Keempat tujuan ini masing-masing akan dijawab dengan satu metode analisis yang berbeda. Di slide metodologi ini, kita lihat 4 analisis yang kami gunakan. Analisis pertama menggunakan AHP untuk menentukan marketplace terbaik berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Analisis kedua adalah analisis risiko untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko transaksi online. Analisis ketiga adalah kriteria ketidakpastian, digunakan ketika kita tidak tahu probabilitas kondisi pasarnya. Dan analisis keempat adalah teori permainan, untuk menganalisis persaingan strategi antar marketplace. Keempat metode ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Sekarang kita lihat data yang kami kumpulkan. Untuk analisis AHP, kami membandingkan 3 alternatif marketplace, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kriteria yang kami gunakan ada 4. Rating aplikasi, jumlah download, pengunjung bulanan, dan keluhan pengguna. Sumber data utama kami adalah dari SimilarWeb, platform statistik digital dengan data terbarunya bulan April 2025. Selain itu, kami juga melakukan observasi langsung pada tiap marketplace, data untuk analisis risiko, ketidakpastian, dan teori permainan kami susun sebagai model simulasi berdasarkan observasi dan studi literatur. Di slide ini, kita lihat langsung data aslinya dari SimilarWeb. Bagian atas menampilkan performance overview per April tahun 2025. Dari data ini kita dapat melihat Shopee di-download 4,64 juta kali dengan rating 4,68 dan pengunjung bulanan 72,72 juta. Lazada, download 3,99 juta, rating 4,72, pengunjung bulanan 86,56 juta. Dan Tokopedia, download 1,33 juta kali, rating 4,61, dan pengunjung bulanan 16,49 juta. Di bagian bawah ada data sentimen pengguna. Shopee punya 2.142 ulasan negatif, tapi juga 6.759 positif. Lazada 1.583 negatif, 1.845 positif. Dan Tokopedia paling sedikit negatifnya, hanya ke 555. Semua data ini menjadi input nyata untuk perhitungan AHP kami. Sebelum masuk ke perhitungan, kami terlebih dulu menentukan bobot untuk setiap kriteria. Rating aplikasi mendapat bobot 30% karena mencerminkan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Jumlah download dan pengunjung bulanan masing-masing mendapat bobot 25%. Keduanya merepresentasikan popularitas dan loyalitas pengguna. Terakhir, keluhan pengguna mendapat bobot 20%. Ini kriteria negatif, artinya semakin sedikit keluhan, semakin baik nilainya. Ini dia hasil perhitungan AHP-nya. Setelah kami normalisasi data dan terapkan bobot ke setiap kriteria, diperoleh skor akhir sebagai berikut. Lazada mendapat skor tertinggi, yaitu 0,368.
menjadikannya marketplace terbaik menurut AHP. Shopee di posisi kedua dengan skor 0,3523 dan Tokopedia di posisi ketiga dengan skor 0,2798. Kenapa Lazada unggul? Karena Lazada punya pengunjung bulanan terbesar, 86 juta lebih, dan inilah yang mendorong skornya ke posisi teratas. Kita lanjut ke analisis 2, yaitu analisis risiko transaksi online. Di slide ini, ditampilkan 4 jenis risiko yang kami identifikasi, lengkap dengan nilai probabilitas dan dampaknya. Penipuan seller memiliki probabilitas 0,3 dengan dampak 9, dampaknya paling besar karena menyangkut kerugian finansial langsung. Selanjutnya, barang tidak sesuai punya probabilitas 0,4 yang tertinggi dengan dampak ke-7, refund bermasalah, probabilitasnya 0,2 dengan dampak ke-6, dan pengiriman bermasalah probabilitas 0,3 dengan dampak ke-5. Metode yang kami gunakan adalah risk score, yaitu probabilitas dikali dampak. Semakin tinggi skornya, semakin kritis risikonya. Ini hasil perhitungan risk score-nya. Barang tidak sesuai berada di peringkat pertama dengan skor 2,8. Ini terjadi karena kombinasi probabilitas tinggi dan dampak yang cukup besar. Penipuan seller di posisi kedua dengan skor ke-2,7. Pengiriman bermasalah di posisi ketiga dengan ke-1,5. Dan refund bermasalah di posisi terbawah dengan ke-1,2. Jadi kesimpulannya, risiko yang paling perlu diwaspadai saat belanja online adalah ketidaksesuaian barang dengan deskripsi penjual. Ini harus jadi prioritas utama mitigasi risiko. Sekarang kita masuk ke analisis 3, kriteria ketidakpastian. Analisis ini digunakan ketika kita tidak bisa mengetahui probabilitas kondisi pasar. Kita punya 3 skenario kondisi, hari normal, flash sale, dan harbolnas. Berikut matriks payoff-nya. Shopee nilainya 85 di hari normal, 95 saat flash sale, dan 98 saat harbolnas, yang paling tinggi di kondisi ekstrim. Tokopedia nilainya 90 di hari normal, 92 saat flash sale, 94 saat harbolnas, paling konsisten dan stabil. Lazada nilainya 70, 80, dan 82, yang paling rendah di semua kondisi. Dari matriks ini kita akan terapkan 5 kriteria pengambilan keputusan. Ini rangkuman hasil dari kelima metode ketidakpastian. Maximax, yang optimistis, memilih Shopee karena Shopee punya nilai tertinggi yaitu 98 saat harbolnas. Maximin, yang pesimistis, memilih Tokopedia karena nilai minimum Tokopedia adalah 90, lebih tinggi dari Shopee yang hanya ke-85. Hurwitz dengan alfa 0,6 juga memilih Shopee dengan nilai 92,8 dibanding Tokopedia 92,4, selisihnya tipis. Selanjutnya Laplace, yang menganggap semua kondisi punya peluang sama, juga memilih Shopee dengan rata-rata ke-92,67. Dan Minimax Regret memilih Tokopedia, karena nilai penyesalan maksimum Tokopedia hanya 4, lebih kecil dari Shopee yang kelima. Jadi Shopee unggul di 3 metode, dan Tokopedia di 2 metode. Pilihan bergantung pada sikap kita terhadap risiko. Kita masuk ke analisis terakhir. Analisis 4. Teori permainan. Persaingan marketplace saat ini tidak hanya soal harga produk, tapi juga strategi promosi. Promo seperti cashback dan gratis ongkir terbukti mampu menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, ketika Shopee dan Tokopedia sama-sama menggunakan strategi promosi ini, keputusan satu pihak akan langsung mempengaruhi posisi pihak lain. Disinilah teori. Permainan berperan untuk menganalisis persaingan strategis antar dua pemain yang rasional dan saling mempengaruhi. Di slide ini, kita lihat matriks payoff dan hasil analisis awalnya. Matriks ini menunjukkan skor keunggulan pasar Shopee dalam berbagai kombinasi strategi. Jika Shopee dan Tokopedia sama-sama pakai gratis ongkir, skor Shopee adalah ke-60. Jika Shopee gratis ongkir, tapi Tokopedia pakai cashback, skor Shopee naik jadi ke-80. Jika Shopee pakai cashback dan Tokopedia gratis ongkir, skor Shopee ke-70. Dan jika keduanya pakai cashback, maka skor Shopee jadi ke-65. Dari sini, bisa kita hitung, maksimin Shopee adalah 65,
Dari strategi cashback, Minimax Tokopedia adalah 70. Dari strategi gratis ongkir. Karena 65 tidak sama dengan 70, maka tidak ada saddle point. Tidak ada strategi murni yang optimal. Di slide ini, kita bahas interpretasi dari hasil analisis ketidakpastian tadi. Intinya, setiap metode memberikan rekomendasi yang berbeda karena masing-masing punya cara pandang berbeda terhadap situasi yang tidak pasti. Maximax cocok untuk pengambil keputusan yang optimistis, yang percaya kondisi terbaik akan terjadi. Maximin cocok untuk yang berhati-hati, yang selalu mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Harwich berada di tengah menggabungkan sikap optimis dan pesimis. Laplace cocok ketika kita benar-benar tidak punya informasi apapun tentang kondisi yang akan terjadi. Dan Minimax Regret cocok untuk yang tidak ingin menyesal, meminimalkan kemungkinan membuat keputusan yang salah. Karena tidak ada saddle point, solusinya adalah strategi campuran atau mix strategi. Kami menghitung distribusi probabilitas optimal untuk Shopee menggunakan persamaan aljabar. Caranya, kita buat agar expected payoff Tokopedia sama, tidak peduli strategi apa yang dipilih. Tokopedia, sehingga Tokopedia tidak bisa mengeksploitasi prediksi atas strategi Shopee. Hasil perhitungannya, Shopee sebaiknya memilih gratis ongkir sebesar 20% dari waktu dan cashback sebesar 80% dari waktu. Nilai permainan yang dihasilkan adalah V sama dengan 68, artinya dalam jangka panjang. Rata-rata skor keunggulan pasar Shopee akan berada di angka 68 dalam persaingan ini. Ini kesimpulan dari seluruh analisis yang telah kami lakukan. Pertama, dari analisis AHP, Lazada memperoleh skor tertinggi yaitu 0,368. Ini karena dalam laporan akhir kami, data SimilarWeb menunjukkan bahwa Lazada unggul pada kriteria pengunjung bulanan. Perlu dicatat bahwa hasil ini berbeda dari progres sebelumnya, karena data akhir kami telah diverifikasi ulang. Kedua, dari analisis risiko paling kritis adalah barang tidak sesuai deskripsi dengan risk score ke-2,8 ini. Menjadi perhatian utama bagi konsumen yang bertransaksi di marketplace. Ketiga, dari analisis ketidakpastian, Shopee unggul di kondisi optimistis melalui Maximax, Harwich, dan Laplace. Sementara Tokopedia unggul di kondisi konservatif melalui Maximin dan Minimax Regret. Dan keempat, dari teori permainan tidak ada strategi murni yang optimal antara Shopee dan Tokopedia. Strategi campuran menjadi solusinya, di mana Shopee sebaiknya lebih sering menggunakan cashback 80% dibandingkan gratis ongkir. Intinya, tidak ada satu marketplace yang sempurna di semua kondisi. Setiap metode memberikan sudut pandang berbeda. Sekian presentasi laporan akhir proyek riset operasi dari kelompok ke-7. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga analisis ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang pengambilan keputusan dalam konteks marketplace. Thank you.